Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuku Furkan dengan NPM 240810801063. Di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk proyek praktikum pengantar sains data dengan judul Prediksi Curah Hujan Settle Analysis Decision Tree berbasis data historis 1948 sampai dengan 2017. Tujuan utama analisis ini adalah membangun model yang mampu memprediksi apakah suatu hari akan turun hujan berdasarkan suhu dan curah hujan. Oke. Konsep dasar decision tree. Decision tree adalah metode klasifikasi yang membentuk struktur pohon keputusan. Setiap node berisi aturan. Misalnya, jika persipil lebih dari 0,1, maka lalu data dapat dipisahkan mengikuti aturan tersebut. Algoritma memilih aturan terbaik dengan metrik seperti Gini Index atau Information. Gen membuat kelas semakin murni untuk setiap node. Proses ini berlanjut sampai mencapai leaf node yang memberikan prediksi akhir, hujan atau tidak hujan. Keunggulan keunggulan dari decision tree adalah mudah dipahami karena menggunakan logika if then. Sehingga interpretasinya sangat jelas dan mudah dimengerti. Lalu di slide ini prinsip kerja model decision tree dimulai dari pemilihan variabel utama. Di pemilihan variabel utama ini kita memilih fitur yang paling berpengaruh yaitu PRCP, Tmax, Tmin dan Tmin dan Ryan. Lalu ada transformasi data kategorikal. Di sini ada kolom Ryan yang berupa true atau false, maka harus diubah ke angka agar dapat diproses ke depannya nanti. Lalu ada pembagian dataset. Dataset dibagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk membangun model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa prediksi. Lalu, pembangunan struktur pohon. Ini menjelaskan pembangunan pohon, model memilih memisahkan pemisahan terbaik pada setiap node agar ketidakpastian data semakin berkurang. Lalu, ada mengukur kinerja model. Setelah pohon terbentuk, performa dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu yang terakhir adalah menampilkan pohon. Lalu pohon divisualisasi sehingga aturan prediksi dapat dilihat dan mudah dipahami dengan jelas. Lalu alasan memilih metode decision tree. Ada beberapa alasan, yaitu decision tree cocok dipakai karena dapat menangani data numerik dan kategorikal sekaligus. Tidak memerlukan scaling data, mampu memodelkan hubungan nonlinear yang umum pada data cuaca, robust terhadap data linear, dan yang terpenting, mudah dipahami untuk divisualisasikan. Untuk dataset cuaca historis yang kita pakai ini, decision tree menjadi salah satu algoritma yang paling efektif yang dapat kita lakukan. Lalu ada library yang kita pakai. Ada beberapa library yang kita pakai seperti NumPy untuk operasi numerik, Pandas untuk membaca dan mengolah data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan Scikit-learn untuk precision, membagi data, pembangunan mobil, dan evaluasi. Library ini akan mendukung keseluruhan proses dari awal hingga akhir nanti. Lalu di sini ada pemanggilan data. Di output dapat kita lihat pemanggilan datanya berisi date, PRCP, Tmax, Tmin, dan Ryan. Kolom Ryan digunakan sebagai Y atau target prediksi. Data ini menjadi dasar sebelum dilakukan pembersihan ke depannya nanti. Lalu sini ada pre-processing data bagian struktur dataset. Dataset memiliki 25.551 baris dan 5 kolom. Date bertipe objek, PRCV bertipe float, sedangkan tipe Tmin bertipe integer. Ini penting untuk memastikan bahwa tipe datanya sesuai dengan pengolahan data yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya kita cek missing value. Dari pengecekan missing value ini hanya ada dua kolom yang memiliki missing value, yaitu PRCV dengan memiliki 3 nilai kosong, atau 3 baris, dan Ryan dengan 3 baris kosong.
Kolom lainnya lengkap. Artinya kita hanya perlu mengatasi dua kolom kosong tadi. Lalu kita pertama di slide ini kita imputasi nilai median. Imputasi nilai median pada kolom PRCV. Median dipilih karena data curah hujan biasanya memiliki outlier. Lalu pada kolom range kita menggunakan dengan modus karena range bersifat kategorikal. Setelah imputasi ini, data akan menjadi lengkap. Akan kita lanjutkan kepada tahap modeling. Lalu ada evaluasi awal model. Di slide ini kita menunjukkan hasil evaluasi model yang menghasilkan akurasi 100%, pre-scoring, recall, dan F1 score. Untuk kedua kelas ini mencapai 1.00. Ini menunjukkan model dapat memprediksi hujan atau tidak hujan secara sempurna dan akurat. Lalu ada filter selection. Di sini kita membagi menjadi X dan Y. X menjadi fitur yaitu PRCP, Tmax, Tmin. Sedangkan Y menjadi objek atau tujuan yaitu kolom rain. Dengan pemilihan fitur ini kita dapat melihat seberapa besar pengaruh curah hujan dan suhu untuk memprediksi hujan. Lalu ada label according. Rain yang awalnya true dan false kemudian diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Lalu ada spilling data. Dataset kemudian dibagi menjadi training 20% dan data testing 20% dengan statistik agar distribusi kelas tetap seimbang. Lalu sini ada pelatihan model. Pada saat ini ditampilkan bagaimana model decision tree dibuat dan dilatih menggunakan data training. Setelah dilatih, model digunakan untuk prediksi nilai data testing, menghasilkan prediksi 0 atau 1. Lalu di slide ini ada coefficient matrix. Coefficient matrix menampilkan 2.931 true negatif dan 2.180 true positif. Tidak ada false positif ataupun false negatif. Artinya model prediksi semua data uji dengan benar. Namun di balik kesempurnaan ini semua, hal seperti ini memungkinkan menunjukkan model terlalu cocok pada data atau disebut dengan overfitting. Lalu ada visualisasi pohon keputusan atau decision tree, visualizing decision tree. Visualisasi pada saat ini menunjukkan bahwa model hanya menggunakan satu aturan utama, yaitu PRCV lebih kecil dari 0,005. Aturan ini langsung memisahkan data menjadi dua kelompok yang sangat murni dengan nilai gini 0,0 atau kedua leaf node. Struktur pohon yang sederhana ini menjadi alasan sempurna mengapa model mencapai akurasi sempurna. Namun, tetap perlu dilakukan validasi data baru untuk memastikan model benar-benar generalisasi table. Sebagai kesimpulan, decision tree sangat efektif digunakan untuk prediksi hujan berdasarkan data cuaca historis settle. PRCV menjadi fitur paling dominan dalam menentukan prediksi. Model menunjukkan performa sempurna. Sekian presentasi PPT dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.